Memang boleh dipikir begitu. Tapi kalau dia nggak pernah miskin, nggak mungkin dia berkata dia jadi miskin gara-gara itu. Berarti dia pernah miskin tidak? Pernah. Tapi apakah dia miskin terus? Enggak dong. Dia hebat. Saudara, mengapa saya hidup punya konsep seperti ini? Hari Selasa yang lalu, bersama dengan saudara Daud, bulan Juni yang lalu, saudara diumumkan oleh Pak Samuel Tahir. Jadi saya pernah dengar, saya mengumumkan. Jemaat Basilea dalam komunitas Basilea memberi persembahan yang cukup besar untuk kami di Nabire buat anak-anak Papua. Untuk penyelesaian ruang kelas SMA dan asrama. 150 juta. Pak Daud ini kontraktor. Saudara sudah lebih dari 3 tahun dia mundar-mandir. Surabaya, Nabire, Surabaya, Nabire. Kami nggak bayar 1 rupiah. Dia kontraktor yang berjuang untuk bangunan. Dia gambar sendiri, kami nggak pernah bayar gambar. Dia sibuk cari tukang sendiri. Uang istrinya, uang keluarga sering kali harus dipinjam. Kalau sudah nggak ada uang dalam proyek itu, maka uang pribadi mereka dikeluarkan. Ini sungguh luar biasa. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan atas nama anak-anak Papua, kami sungguh berterima kasih karena telah memberkati anak-anak Papua dengan fasilitas. Jadi Pak Daud ini, ya, hari Selasa yang lalu, kami berdua hadir di sudah salah seorang anak kami. Selasa yang lalu, belum seminggu, dia dilantik sebagai dokter spesialis bedah. Kami akan buat rumah kesembuhan itu, dan ini spesialis pertama yang selesai. September nanti akan dilantik spesialis anak di mana. Selesai pelantikan, lalu saya tanya. Karena, bendahara kami, Ibu Yakob, Yuyun di mana? Itu bagian uang anak sekolah berdiri di belakang. Nah, ini yang ngatur uang sekolah anak-anak kami. Yang ngambil S3 ada 5 sekarang. Silakan duduk 5. Yang sudah selesai master yang kami sekolahkan sebanyak 27 orang. Yang lulus master. Sampai 4 Maret yang lalu itu master yang ke-27 yang lulus. Sekarang ini ada 6 lagi yang mengambil master. Dan 5 ngambil S3. Lalu saya tanya kepada dia, saya punya dia Tori. Berapa yang Bapak sudah bayar sampai kamu lulus spesialis? Saya kaget. 6 tahun dia kuliah. Dan jadi ahli betul. Dan dia termasuk lulusan tercepat. Saya bilang lebih 300 juta. Saya kaget, saya kaya juga. Boleh tuh sombong dikit? Saya kaya juga. Jadi untuk sudah sini 300 juta lebih. Wow, saya kaget juga. Maka itu saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Kalau saya salah kawin juga mati dari dulu saya. Karena istri akan menghalangi, tapi istri saya luar biasa. Mengapa kami bisa punya konsep seperti ini? Karena ayat. Saya dari sejak muda belum menikah dulu. Maaf ya, saudara, ambillah kebenaran. Saya itu kalau memberi, itu betul-betul saya sampai miskin. Sampai habis kalau saya memberi. Maka itu Tuhan mempercayakan perkara. Dan inilah. Oke, sebelum saya lanjutkan. Mari kita lihat konsep. Yesus Kristus kasih karunia-Nya dahsyat untuk kita. Amin. Apa wujud kasih karunia-Nya itu? Wujudnya adalah Dia yang kaya tapi menjadi miskin. Gara-gara. Jadi begini. Jangan tersinggung. Kalau ada orang kaya jangan marah dulu. Saya ngomong apa aja. Secara fakta. Enggak ada orang kaya di dunia. Betul atau tidak? Coba jawab. Betul. Karena kalau orang kaya dari lahir. Berarti begitu dia lahir sudah pakai gelang, kalung, emas semuanya. Kayak orang Madura itu. Sekalipun anaknya perusahaan emas. Enggak mungkin bayinya lahir langsung pakai cincin. Langsung pakai kalung, menakutkan bayi itu. Sekalipun orang tuanya pabrik tekstil yang terkenal. Enggak mungkin anaknya lahir langsung pakai celana. Maka itulah kebenarannya. Enggak ada orang kaya di dunia. Semua kita orang miskin. Karena kita datang ke sana. Setuju? Jadi inilah.
Waktu miskin ini datang kepada Yesus. Boleh kalau saya kata tunawisma atau belanjanya? Boleh itu jangan tersinggung. Waktu kita rombongan tunawisma ini bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Belas kasihannya luar biasa. Dia kasihan lihat kita semuanya orang miskin ini. Waktu segerombolan datang kepada Yesus. Hari itu juga dia langsung miskin mendadak. Gara-gara kita ini. Oke, dia berikan sampai habis. Tapi karena dia Tuhan. Dan dia punya sumber segala-galanya. Enggak lama dia kaya lagi. Amin. Tapi orang miskinnya juga enggak habis-habis. Datang gerombolan miskin lagi kepada dia. Siapa lagi? Miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, enggak lama dia kaya lagi. Terus. Nah, maksudnya ayat ini, setelah kita jadi kaya karena kemiskinannya, jangan pelit. Siap-siaplah jadi miskin untuk kelompok berikut yang miskin. Datang kepada Yesus lewat kita. Loh, yang lain pura-pura enggak dengar lagi. Karena dia tidak mau kita miskin terus, maka enggak lama kemudian kita dijadikan kaya lagi. Jadi jangan amin dulu. Enggak lama datang gerombolan miskin lagi. Maka kita bagaimana lagi? Miskin lagi. Tapi karena kita percaya hebat, enggak lama kita juga kaya lagi. Ngerti hukum ini, saudara? Yesus Kristus telah membuat kita supaya dalam dia berkata sampai kepada bangsa lain. Maka itu Tuhan percayakan kami bisa nyekolahkan begitu banyak orang dan bukan anak kami. Karena kami pakai prinsip. Kami ingin buat orang yang itu berarti. Ketika anak yang kami sekolahkan lulus pilot di kota Portland, Oregon, Amerika Serikat. Hampir 6 tahun dia kuliah. Lalu istri saya tanya, berapa biaya yang sudah kamu pakai untuk jadi guru? Saya sih nggak pernah ngitung karena ada uang dikirim terus. Saudara, ketika dia jawab istri saya cerita kepada saya, 56.000 US dollar. Sebanyak itu. Sampai saya tanya dia, itu enggak dapat kamu dari mana? Murni dari kami berdua. Saya begitu bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Maka itu anak-anak Tuhan jangan takut jadi miskin. Karena sumbernya enggak pernah habis. Dan terus begitu. Sampai akhirnya seluruh dunia akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kasih. Dicari orang-orang Kristen yang punya pengertian kebenaran ini dalam hidup. Maka dunia akan berubah. Injil akan dikenal oleh banyak orang. Inilah bukti kasih. Kalau kita sadar bahwa tugas itu sebuah panggilan. Kita memberkati banyak orang. Tidak bisa membuat orang lain berarti. Inilah. Kita akhiri kesaksian ini. Ketika salah seorang anak kami, Wawan Yap dari US, dia itu merekam lagu ini. Semua baik. Begitu saya dengar lagu itu, saya langsung dijamah Tuhan. Dari semula telah kata. Nah, saya itu kalau dapat lagu yang betul-betul menjamah, saya itu kejar yang gubah ini siapa. Saya mau tahu kenapa kok sampai ada orang bisa punya kata-kata begitu bagus. Begitu saya cukup banyak koleksi lagu dalam arti tahu siapa pengarangnya, kenapa bisa begitu. Saya akan tanya. Ternyata penggubahnya sudah meninggal. Oh, kenapa? Tapi saya ketemu pembuat musiknya. Itu saudara Tommy dari One. Tanggal 1, 2, 3 kami akan dengan UX ke Kalimantan Tengah, itu Palangkaraya. Pada tanggal 5 sampai tanggal 10 kami akan ada di Kalimantan Timur, bagian Tarakan 2 hari 5, 6. Langsung kami masuk ke Kecamatan Kerayan, itu dengan one way.
Ini pertama kali one way ke daerah pedalaman. Lalu saya tanya,